Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi karimur rahman, alamal Qur'an, khalaqal insan, alamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaum. Wujud aslinya Rasulullah itu sampai lari dan terjatuh saking besarnya malaikat Jibril dari ufuk timur sampai ufuk barat terlihat sayapnya, itu baru sayapnya. Jadi sangat luar biasa besar. Jadi malaikat Jibril ini waruhul amin. Jadi tanazzalul malaikah, al malaikah di sini berarti sangat banyak malaikatnya, bahkan dikatakan saking banyaknya malaikat saking sampai-sampai mereka berdempet satu sama lain tuh, saking banyaknya malaikat turun pada malam Lailatul Qadar. Kemudian waruhu, begitupun malaikat Jibril juga langsung turun tangan di malam Lailatul Qadar. Fiha ini balik ke Lailah, balik lagi ke malam domirnya. Kemudian biizni rabbihim min kulli amr, dengan izin rabbihim, dengan izin Rabbnya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, min kulli amr. Min kulli amr. Jadi malaikat itu turun secara bersamaan dengan turunnya disertai dengan keberkahan. Disertai dengan keberkahan. Jadi sebagaimana mereka senang untuk turun saat Al-Qur'an dibaca, selain itu para malaikat juga akan mengelilingi halaqah-halaqah zikir, majelis-majelis ilmu, dan meletakkan sayap mereka bagi para pencari ilmu dengan penuh kejujuran sebagai penghormatan terhadapnya. Jadi malaikat turun langsung ke
malam itu. Begitupun malaikat Jibril juga turun pada malam itu. Kemudian min kulli amr dengan min kulli amr itu artinya maksudnya adalah mengatur semua urusannya. Jadi mengatur segala urusan manusia yang beribadah pada malam hari itu. Jadi malaikat semuanya langsung turun tangan, begitupun malaikat Jibril untuk mengatur semua urusan manusia yang beribadah pada malam hari itu. Jadi sedangkan Sa'id ibni Mansur berkata bahwasanya Isa bin Yunus memberitahu kami bahwa di ayat selanjutnya, salamun hiya hatta matla'il fajr, salamun hiya hatta. Jadi salamun itu artinya malam yang betul-betul penuh kesejahteraan. Malam penuh kesejahteraan, dia mengatakan aman dari segala gangguan-gangguan, termasuk gangguan dari jin, gangguan dari syaitan. Sudah syaitan itu dibelenggu pada bulan Ramadan, ditambah lagi di malam Lailatul Qadar syaitan betul-betul tidak bisa mengganggu manusia. Jadi nggak bisa tuh melakukan kejahatan-kejahatan kepada manusia. Sedangkan Qatadah dan lain-lain mengatakan pada waktu itu semua urusan diputuskan, sebagai berbagai ajal dan rezeki juga ditetapkan. Kemudian sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala, fiha yufraqu kullu amri hakim. Jadi pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Jadi luar biasa gitu. Udah di malam Lailatul Qadar ini betul-betul kita harus maksimalkan malam Lailatul Qadar. Kemudian doa apa yang harus kita panjatkan di malam Lailatul Qadar, dan kapan itu malam Lailatul Qadar? Para ulama banyak sekali hadis tentang kapan turunnya malam Lailatul Qadar. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar itu turun pada malam ke-21. Ada juga yang mengatakan malam ke-22. Ada juga yang mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar itu turun pada malam ke-23, ada juga 24, ada juga 25, dan begitupun ada juga 27. Jadi sangat banyak hadis yang menukil tentang kapan turunnya malam Lailatul Qadar. Hanya saja ketika para sahabat itu menanyakan, melontarkan pertanyaan kepada Nabi, kapan sesungguhnya kita harus mencari pada malam Lailatul Qadar itu? Apakah ada malam-malam tertentu? Beliau menjawab, benar, sesungguhnya Lailatul Qadar itu merupakan malam-malam tertentu yang tidak berpindah-pindah. Dinukil dari At-Tirmidzi, darinya sekaligus pengertiannya diriwayatkan dari Abu Kilabah bahwasanya dia pernah berkata Lailatul Qadar itu berpindah-pindah pada 10 malam terakhir. Jadi Lailatul Qadar itu juga berpindah-pindah dalam 10 malam terakhir, nggak jauh-jauh tuh, entah malam 21, 22, 23, ataupun 25, ataupun 27. Jadi yang pasti adalah artinya kalau misalnya kita melihat dari banyak hadis tersebut, artinya kita harus memaksimalkan ibadah kita pada setiap malamnya. Memaksimalkan tilawah kita, memaksimalkan zikir kita, memaksimalkan sholat qiyamul lail kita. Jadi harus betul-betul dimaksimalkan. Pendapat ini juga disandarkan pada hadis dalam kitab As-Sahihain dari Abdullah bin Umar bahwasanya ada beberapa orang dari sahabat diperlihatkan Lailatul Qadar. Beliau memimpi pada malam ke-27 dalam bulan Ramadan. Jadi banyak juga yang mengatakan pada malam ke-27. Dan apa yang harus kita panjatkan doa? Jadi ada doa khusus pada malam Lailatul Qadar dan ini harus sekali dihafalkan. Apa itu doanya? Doa ini berdasarkan diriwayatkan dari Imam Ahmad dari Abdullah ibnu Buraidah bahwa Aisyah pernah berkata, wahai Rasulullah, jika aku mendapatkan Lailatul Qadar, apakah doa yang sebaiknya dipanjatkan? Doa ini sesuai dengan tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Beliau berkata, bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Saya ulang. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Saya ulang lagi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf ya Allah, yang menyukai maaf, karenanya berikanlah maaf kepadaku. Jadi itulah doa yang perlu kita panjatkan pada setiap malamnya, terutama di 10 malam terakhir. Dan diriwayatkan pula dari At-Tirmidzi. Jadi hadis ini diriwayatkan dari At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah serta Al-Hakim. Jadi riwayatnya pun sahih. Jadi 10 malam terakhir ini kita panjatkan doa sebanyak mungkin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan perbanyak tilawah, perbanyak zikir, dan perbanyak ibadah qiyamul lail. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar di tahun ini. Syukran, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.